Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-habaib al-afadil al-ulama al-a'izza, nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. As'allahu an yajma'ana fi jannatihi al-ula ma'al habibil mustafa sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa sallam. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Suatu ketika ada orang yang sedang risau, susah hati, galau, menjumpai Imam Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham seorang ulama zuhud pada abad kedua dari kalangan tabi'in. Orang yang jumpa dengan Nabi, sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi'in. Kata dia kepada Imam Ibrahim bin Adham, saya ini sedang susah hati Imam, sedang risau. Hati saya sempit, jiwa saya kering kerontang, putus asa menghadapi hidup. Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham bertanya 3 hal. Itu yang ribut-ribut di luar nampaknya juga sedang putus asa dan susah hati. Dengarkan baik-baik, ini obatnya. Apakah ada yang terjadi di alam ini di luar kuasa Allah? Yang ditanya ini yang dalam kisah ini, bukan bapak. Oke, kita ulang ya. Suatu ketika datang seorang yang sedang risau, susah hati, dadanya sempit, galau menghadapi hidup. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Ibrahim bin Adham, apa obatnya? Imam Ibrahim bin Adham bertanya kepada dia, apakah ada yang terjadi di alam semesta ini di luar dari kehendak dan kuasa kudrat iradat Allah? Kata dia, tidak. Semua terjadi atas kuasa kudrat iradat Allah. Apakah ada orang yang mati di luar kehendak kuasa Allah? Tidak. Semuanya hidup dan mati, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 3. Apakah bertambah atau berkurang rezeki yang sudah ditetapkan Allah? Tidak. Rezeki adalah masuk dalam ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau 3 hal ini ada dalam genggaman kudrat iradat Allah, kenapa engkau risau hati? Berarti risau itu bukan masalah psikologis. Risau, gundah, gulana, galau itu adalah masalah tauhid, bukan tauco. Tauco itu makanan. Tauhid. Saya baru diberitahu, Ustadz, judul ceramah tausiah subuh ini adalah semua yang terjadi atas kuasa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuklah acara subuh ini adalah atas kehendak, rencana dan kuasa Allah. Saya tidak menduga ada pengajian subuh ini, karena saya hari ini rekaman 8 episode. 1 episode 4 segmen. Tidak mungkin ada pengajian dalam pikiran saya. Kok bisa tiba-tiba ada pengajian? Itu kan di luar kuasa Abdul Somad. Tapi saya tidak bisa berkata tidak. Kalau sudah orang berkumpul, maka bicaralah Abdul Somad. Karena ada masanya nanti kau bicara, orang tidak mau berkumpul. Bukan senang mengumpulkan orang sebanyak ini, betul? Betul katanya. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an
Kau kumpulkan, kau infakkan, kau wakafkan, kau sedekahkan hartamu untuk mengumpulkan orang sebanyak ini, ma'allafta baina qulubihim, belum tentu kau mampu menyatukan hati mereka. Walakinnallaha allafa, Allah yang dapat mengumpulkan ini semua. Makanya jangan angku, jangan sombong, panitia jangan GR duluan. Itu acara subuh kemarin kalau bukan gara-gara saya. Ustaz Somad juga jangan kepedean. Habis ini update status jamaah ramainya. Gara-gara siapa? Allah. Makanya semuanya dibalikkan kepada Allah. Datang risau hati. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia ini, faqul, katakan, ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan mengadu ke yang lain, mengadu ke dukun. Dukun aja banyak yang bunuh diri sekarang. Stres dukun-dukun sekarang. Kenapa? Jamaahnya banyak taubat. Sudah banyak hijrah sekarang. Maka balikkan kepada Allah. Tauhid diambil dari kata wahada yuwahidu. Tauhid, esa, tunggal, tak berbilang. Semuanya mesti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Apa yang dirusak, apa yang dirisaukan, apa yang disusah hatikan. Tiba-tiba anak ibu pulang ke rumah habis UAS, ujian akhir semester, bawa transkrip nilai, tong sini loh. Dia lihat, loh, kan tiap bulan udah dikasih uang jajan, udah dibeliin motor, uang semester, gadget, HP, laptop, semua lengkap. Kok ini bisa nilainya 2,0? Kata anaknya, Papa, serahkan pada Allah. Ini sudah kehendak Allah, Pak. Dengar ceramah Ustaz Somad. Jangan risau, jangan susah hati, kembalikan kepada bapaknya. Setuju. Inilah anak yang sesat tapi pakai dalil. Yang dijadikannya dalil ceramah Abdul Somad lagi. Saya tidak ridho ini, tidak suka saya. Memang semua ini terjadi atas kehendak Allah. La tataharraku dzarratu illa biiznillah. Tidak bergerak satu benih, satu biji sawi. Kalau payah ngingat biji sawi, tai coro, coak, kecil. Tidak bergerak satu benih pun di atas dunia ini kecuali atas kehendak Allah. Kalau tidak, kata Allah, tidak terjadi. Maka anak yang IP-nya 2,0 itu juga atas kehendak. Lihat betapa umat ini sudah sesat. Semua dia. Memang semua ini terjadi atas kuasa Allah, tapi tidak semua diridhai Allah. Ini mesti dipahami dengan baik, kalau tidak rusak tauhid kita. Kalau ada orang yang subuh ini tidak ikut dengan kita jamaah sholat subuh, tidak ikut pengajian, bangun dia jam 7, istrinya pulang pengajian, Mas, kok Mas nggak sholat subuh? Aku terlambat, ini pun atas kehendak Allah. Kalau ada yang mengatakan dia tidur itu bukan karena kehendak Allah, berarti syirik. Berarti ada kuasa lain di luar kuasa Allah. La haula wala quwata illa billah. Bangun dia suami. Kenapa Mas bangun jam 7? La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana solusi ini? Allah beri kita kuasa. Allah beri Abdul Somad mata. Allah beri Abdul Somad telinga. Allah beri Abdul Somad hati. Allah beri Abdul Somad akal. Allah beri Abdul Somad wahyu Allah Subhanahu wa taala berikan Nabi Muhammad, tapi dia kirimkan Al-Qur'an kepada kita, hudan linnas. Maka kita berada di antara dua pilihan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa Abdul Somad dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan,
aku beri kau 2 jalan Abdul Somad. Jalan fujur, bangun sampai jam 7. Jalan takwa, bangun, mandi, sholat tahajud, datang ke masjid. Pilih mana? Dua-duanya adalah jalan Allah. Dua-duanya adalah milik Allah. Dua-duanya adalah kuasa Allah. Tapi ada yang dimurkai Allah, ada yang diridhai Allah. Yang kita cari ini ridha atau murka? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Aku minta ridhamu, dijauhkan dari murkamu. Jadi anak yang IP 2,0 tadi ridha Allah atau murka Allah? Kira-kira sudah dapat jawabannya? Semua kuasa Allah, semua kehendak Allah. Tidak ada yang di luar daripada kuasa Allah. Kalau ada yang mengatakan ini di luar dari kuasa Allah, syirik dia. Berarti ada kuasa lain. Kalau begitu ada kuasa setan. Maka berarti dia pakai agama Zoroaster. Ada agama namanya Zoroaster. Nama nabinya Zarathustra. Kata agama Zoroaster, Zarathustra, Tuhan itu 2. Satu namanya Tuhan Ahriman, satu namanya Tuhan Ahura Mazda. Satu Tuhan baik, satu Tuhan jahat. Kalau kebetulan dia baik, berarti dia ikut Tuhan baik. Kalau kebetulan dia jahat, satu namanya Tuhan jahat. Tuhan hitam, Tuhan putih, black or white. Dalam Islam tidak ada. Kita berkata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ini mau saya jelaskan, jangan kita berdalil mengkambing hitamkan Tuhan. Ini banyak orang ini ketika dia tidak bisa mendidik anaknya, na'udzubillah, pulang dalam keadaan hamil, dia pun mengembalikannya. Ditanya sama kawannya, kenapa anakmu bisa sampai hamil? Kita harus serahkan pada Allah, itu kuasa Allah. Tak betul. Bapak nanti pulang, tiba-tiba ketemu anak-anak muda di pos ronda. Anak muda, kenapa kalian tidak sholat subuh ke masjid? Yudhillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Pak Haji, Bapak termasuk yang diberi hidayah. Kami ini yang disesatkan Allah. Biarkan kami sesat. Pak Haji pun bingung. Iya juga ya katanya. Udahlah kalau bisu, biar aja lah kau sesat. Apa enggak kacau umat ini? Orang dulu kalau sesat aja. Sekarang sesat pakai ayat. Luar biasa zaman ini Bapak Ibu. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Yudhillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Baca ujung ayatnya. Wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu adalah orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang dengan penuh kesadaran, sehat akalnya, sehat otaknya, sehat hatinya, sehat pikirannya, tapi dia tidak mau menerima Islam. Orang yang dengan penuh kesadaran buat dosa, buat maksiat, itu orang yang fasik. Allah tidak akan berikan hidayah kepada orang yang fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Jadi kita mesti memahami ini dengan baik. Tidak ada yang di luar kuasa Allah. Kalau ada orang berkata bahwa itu di luar kuasa Allah, berarti dia syirik, ada kekuasaan selain daripada kuasa Allah. Sedangkan kita berkata la syarika, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kalau dibaca 10 kali sehabis sholat subuh, dijaga Allah sampai sore. Itu maka tadi kita di sini tadi kita baca berapa kali? Banyak yang nggak ingat, dia tertidur. 10 tadi. La ilaha illallah syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa? Apa korelasi bacaan itu dengan kita? Kenapa dijaga Allah?
Karena kita sudah berserah semuanya kepada Allah. Kalau kita berserah kepada Pak Kades, selamat apa enggak selamat? Selamat. Pak Kades, kuserahkan diriku padamu semuanya. Berserah ke wali kota, berserah ke bupati, berserah ke gubernur, berserah ke presiden, berserah ke PBB. Kuserahkan. Apalagi berserah kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan, tiada sembahan, tiada agama, tiada apapun illallah. La syarikalah. Tiada duanya, tiada sekutu, tiada partner baginya. Lahul mulku, kekuasaan hanya punya dia. Walahul hamdu, puja-puji hanya punya dia. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia kuasa atas segala sesuatu. Habis, kita tak punya apa-apa. Lalu yang keluar dari mulut Abdul Somad ini suara siapa? Suara Abdul Somad. Dari siapa? Dari Allah. Dipakai untuk baik, dapat pahala. Dipakai untuk tak baik, dapat dosa. Tergantung kita. Juklaknya sudah ada. Namanya apa? Statuta. Yang nyusun siapa? FIFA. Main bola aja ada aturannya. Apalagi hidup. Main bola itu kan cuma ngejar-ngejar bola. Udah dapat, kasih orang lain. Lucu juga kan. Kejarnya setengah mati pun tampanting. Udah dapat, kasih orang lain. Udah dapat, kasih orang lain. Yang nggak mau ngasih ke orang lain cuma kiper itu aja. Soalnya dapat pegangnya. Apa maknanya? Sedangkan permainan saja ada aturannya, apalagi hidup. Hidup ini kalau tidak ikut aturan, aturan siapa yang kita ikut? Aturan Allah. Apa nama kitabnya? Zalikal kitabu la raiba fih. Inilah aturan hidup yang tidak ada keraguan, la raiba. Tak ada keraguan di dalamnya. Hudan, menjadi petunjuk. Bukan bagi siapa hudan? Lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah. Ini yang datang subuh ini semuanya orang-orang yang takut kepada Allah. Walaupun setengahnya ada juga yang takut kepada istri. Karena istri dia solihah. Mas sampai nggak datang sholat subuh pengajian Ustaz Somad nanti, awas katanya. Akhirnya dia datang. Rahimallahu mra'atan, Allah mencurahkan rahmatnya kepada perempuan. Aiqaza zaujaha, yang membangunkan suaminya. Allah merahmati seorang perempuan yang membangunkan suaminya, lalu mengajaknya sholat, walaupun hukum asalnya suami itu yang membangunkan istrinya. Tapi sekarang udah banyak terbalik-balik, nggak jelas lagi mana back, mana kiper, mana striker, semuanya. Kadang-kadang striker jaga tiang gawang. Makanya ngaji untuk meluruskan pemahaman. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di luar kuasa Allah Subhanahu wa taala. Memang betul, tapi jangan sampai kita jadi nyasar, jadi sesat. Nama kelompoknya Jabariyah. Jabr artinya terpaksa. Kata kelompok Jabariyah, kita hidup ini terpaksa, tidak ada daya, tidak ada upaya, seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Seperti pokok kayu yang dihembus angin, tak ada kuasa untuk melawan. Maka orang-orang yang sedemikian ini sudah keluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kamu berzina? Sebetulnya saya nggak ada kemauan untuk berzina. Terus kenapa berzina? Ini sudah takdir Allah. Kenapa kau minum khamar? Kenapa kau mabuk? Sebetulnya saya tidak mau mabuk. Terus tiba-tiba saja teman datang ngajak nyabu, akhirnya saya ikut. Kenapa kamu ikut? La haula wala quwwata. Oh, kafir. Kok bisa kafir dia Pak Ustaz? Karena dia mengingkari ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kenapa kau percaya pada ayat yang ini tapi kau tolak ayat yang ini? Kalau mau terima Quran, terimalah Quran itu secara komplit 100%. Kalau mau download, jangan download cuma 75. Batal, ceramahnya nggak lengkap. Download sampai habis, tonton, subscribe, like, and share. Jangan pemahamannya disepotong-sepotong. Memang betul Allah berkata, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kau lakukan itu adalah kehendak Allah. Memang betul Allah yang punya kuasa, Allah memberikan kudrat, Allah memberikan iradat. Tapi ada yang diridhai Allah, ada yang dimurkai Allah.
Pagi ini kita katakan raditu billahi rabba. Zina murka apa ridho? Murka. Khamar murka apa ridho? Murka. Kenapa mulut kita berkata murka tapi perbuatan kita mengikut murka? Maka yang kita minta adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita berusaha itu bahasa Arabnya ikhtiar. Tapi udah jadi bahasa kita Pak Ustadz. Iya, ikhtiar. Bapak kenapa jualan, kenapa dagang, kenapa bisnis, kenapa bekerja? Ini adalah ikhtiar. Ikhtiar itu artinya pilihan. Ada saatnya kita punya pilihan, tapi ada saatnya kita tidak bisa memilih. Abdul Somad menjadi orang Melayu dari Sumatera. Itu ikhtiar atau terserah Allah? Terserah Allah. Nggak bisa saya request. Ya Allah, aku ingin jadi orang Betawi Jakarta. Nggak bisa. Allah dulu nggak ada ngasih kertas. Kau mau jadi apa? A. Arab, B. Betawi, C. Cina. Nggak bisa. Dulu banyak orang mau jadi orang Cina, ganteng, putih. Ternyata sekarang ketakutan, Wuhan. Itu bukan pilihan kita. Maka kita nggak boleh benci orang karena sukunya. Saya benci sama Tionghoa, saya benci sama bule, saya benci. Nggak bisa, karena itu bukan pilihan dia. Itu pilihan siapa? Pilihan Allah. Membenci orang karena sukunya berarti membenci yang memilihkan suku itu untuk dia. Berarti benci Allah. Tauhidnya rusak. Mana akidahmu? Ahlussunnah wal jamaah. Tapi ada saatnya kita memilih. Saya diberikan pilihan antara ceramah berdiri atau duduk. Saya pilih duduk, ngapain berdiri? Udah bolak-balik ceramah berdiri, di tanah lapang berdiri, di stadion berdiri, di masjid ya duduk. Ini nggak sopan, karena di depan habaib, di kanan habaib, di depan duduk di kursi. Ini kalau lama-lama terlalu lama duduk di kursi ini bisa jadi Fir'aun. Oleh sebab itu maka kita mesti paham ada saatnya memilih. Ada di depan mata kita khamar, mabuk, merusak akal. Tapi juga di depan kita ada air Zam-Zam. Mana yang kita pilih? Zam-Zam. Kenapa pilih Zam-Zam? 5 syuribalah. Air Zam-Zam dapat seperti yang kau niatkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Bisa nggak bacaan itu dialihkan ke khamar? Nggak bisa. Tiba-tiba doa untuk Zam-Zam dialihkannya ke khamar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli. Loh, kok ente minum ini? Khamar syariah. Nggak bisa. Allah sudah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, najis ini, min amali syaitan, perbuatan setan, fajtanibuh, jauhi. Sepakat semua orang Jakarta bahwa khamar ini boleh. Apakah berubah hukumnya? Tidak. Agama ini bukan kesepakatan. Agama ini bukan kesepakatan orang banyak. Tanzilal azizil Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka, ka itu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka laminal mursalin. Lamnya mesti pendek. Laminal mursalin. Lam itu kalau dibaca pendek, sungguh engkau adalah seorang rasul. Tapi orang sekarang asal lam panjang. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau bukan rasul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'ani. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Enggak betul panjang pendek, mat, idgham, qalqalah, gunnah, bila gunnah, ikhfa. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya enggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Enggak pernah baca. Baca Quran. Quran itu dibaca dulu. Setelah dibaca lalu kemudian direnungkan maknanya. Tapi kita enggak akan tahu bagaimana bunyi hurufnya kalau enggak dengar. Dengar baik-baik. Dengarkan. Saya rasa sholat subuh ini bukan main nikmat. Nikmat mendengar suara, mendengar ayatnya. Hanyut seperti naik kapal Van der Wijk yang belum tenggelam.
Masya Allah, setelah diumumkan sama protokol, barulah saya dapat jawabannya. Rupanya qorinya pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dikumpul seluruh orang di dunia ini, beliau juara 1. Bayangkan, bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga, bangga kita. Kadang kalau kita dengar suara orang Indonesia ini ngaji, nggak kita lihat wajahnya, kita sangka orang Arab. Pas dilihat, orang Indonesia. Sehebat-hebatnya orang India tetap susah bilang T. Nggak bisa, orang kita semuanya bisa. Orang India nggak bisa bilang T, everything too real. Sehebat-hebatnya orang Turki itu nggak bilang kap itu C. Allahu Akbar. Orang kita semua huruf itu bisa pas. Kenapa? Semua dia makan. Batu dia makan, pisau dia makan. Lidah orang Indonesia ini lembut halus. Gara-gara itu batu gilingan tipis, pisau potong rujak tipis, semuanya. Bangga tak jadi orang Indonesia? Bangga. Batu dan kayu jadi tanaman. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat besar ini kita syukuri dengan apa? Dengan ikhtiar. Ikhtiar kita memilih ingin menjadi bangsa yang kuat atau menjadi lemah, ingin menjadi orang yang terjajah atau menjadi orang yang berjihad fisabilillah. Jadi jangan salahkan ulama tasawuf. Ini banyak yang mengatakan, apa tuh ulama tasawuf? Cuman zikir berserah kepada Allah. Loh, itu yang dibuang Belanda ke Afrika Selatan, Cape Town, Syekh Yusuf Makassar, itu mursyid tarekat khalwatiyah. Nama lengkapnya Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati. Taj mahkota, khalwatiyah. Yang sebelumnya dia juga mendapat baiat tarekat Sattariyah dari Syekh gurunya di Aceh, namanya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Syekh Abdul Rauf As-Singkili mendapat itu dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dari gurunya, lupa namanya. Apa maknanya? Jadi mereka itu bukan cuma memetik tasbih berzikir sampai tertidur, bukan. Ada masanya mereka memilih, ada masanya mereka memilih melawan Belanda. Akhirnya mereka membuat pergerakan, dibuanglah dia ke Ceylon, Ceylon. Di mana itu Ceylon itu sekarang? Ceylon di Sri Lanka. Orang Arab menyebutnya Baladus Sailan, tapi itu sekarang Sri Lanka. Dibuang dia di Sri Lanka, bukan berarti dia putus asa, stres, depresi di Sri Lanka lalu nyari sungai terjun. Enggak, di Sri Lanka dia tetap berdakwah. Akhirnya banyak orang Sri Lanka itu yang masuk Islam. Ini orang Belanda sudah mulai pusing. Dibiarkan di Makassar, dia banyak. Dibuang dia ke Sri Lanka, berdakwah juga. Kalau gitu kita buang ke tempat yang lebih jauh lagi. Dibuang ke Cape Town, Afrika Selatan. Di Afrika Selatan juga berdakwah. Tidak ada putus asa. Ini baru dibully 2-3 hari udah putus asa. Siapa itu? Ustaz Somad. Baru dibully down. Tapi begitu melihat jamaah subuh ini, bangkit semangat lagi. Takbir! Saya membangunkan yang mengantuk-ngantuk aja. Sudah ada sebagian. Saya tadi mulai ceramah jam 6.15. Sekarang sudah jam 5.15. Sekarang jam 6 kurang 15. Berarti sudah 30 menit. Artinya apa? Setan udah 30 menit kipas. Nina bodoh. Setan udah mulai berhasil. Udah mulai berhasil. Ada yang duduk di bulu matanya. Makanya begitu saya takbir tadi terbang semua setan. Terbang habis potong panting setan. Orang marit. Kentut lah Ustaz nih, kata setan. Marah dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ada yang samping ini nggak bisa melihat dengar suara aja. Nah, itu pahalanya besar juga itu, karena penasaran itu juga pahala. Ada yang di belakang sana berdiri jauh, Ustaz tuh kecil nampaknya. Nah, itu juga pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan semua kita masuk surga. Idza sa'altumullaha, kalau kamu memohon meminta kepada Allah, fas'aluhul firdaus, mintalah surga yang paling tinggi, namanya surga Jannatul Firdaus.
Makanya minta Allahumma adkhilnal jannata firdausal a'la, masukkan kami ke dalam surga jannatul firdaus yang paling tinggi. Bahasa Arabnya firdaus. Orang barat payah nyebut fa, sulit dia nyebut firdaus. Terus apa kata dia? Paradise. Nama anak bapak siapa? Paradise. Di KTP firdaus. Firdaus, jannatul firdaus. Kata Nabi kalau minta surga jannatul firdaus. Tapi nggak semua orang pede minta firdaus. Ada juga yang nggak sepede dia. Ilahi lastulil firdausi ahla, kata dia. Ya Allah, aku nggak layak masuk jannatul firdaus. Nabi suruh minta firdaus, dia bilang aku nggak layak ya Allah. Jadi kalau gitu kau masukkan neraka aja ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Kalau gitu kau nggak layak masuk firdaus, kalau gitu masuk neraka aja. Aku nggak kuat ya Allah. Terus kamu mau kemana? Ya kalau bisa janganlah sampai masuk neraka. Ya udah, ente masuk aja surga. Dirayu Allah itu, dirayu. Ini banyak orang sekarang maksa. Wa adkhilnal jannata. Gimana ente bentak-bentak Allah? Kata malaikat, ini ku sentil masuk ke tanah lapis ketujuh. Allah tuh dirayu, minta kepada Allah. Ada dulu saya baca buku Tarannum. Tarannum itu kalau baca Quran kan ada lagunya, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Katanya di buku itu saya ketemu di Bandar Sri Begawan. Saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja. Pernah juga saya ke Brunei. Di situ disebutkannya Nabi SAW katanya di situ. Yang nulis itu ulama ahli qiraat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat itu bacaan Fatihahnya lagunya Jaharka. Gimana bunyi Jaharka itu? Kita dengarkan qori kita. Saya nggak pandai. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Dengarkan baik-baik, rekam, share. Kasih. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah. Jazakumullah, barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik, mata'tana bisautik. Masya Allah, katsarallahu amsalak. Semoga Allah memperbanyak anak-anak cucu kita yang punya suara bagus, tajwidnya bagus, akhlaknya bagus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran ya Allah. Begitulah lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan heran kenapa makmumnya tahan, ayatnya panjang. Ini baca ayat bentak-bentak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada kelembutan, ada kebaikan. Hati ini suka yang lembut-lembut, sebagaimana mata suka yang lembut-lembut. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang gemintang.
Zayyana, kami hiasi, bizinati, zinati, dengan perhiasan. Kalau mata suka dengan yang indah, bintang gemintang, maka telinga juga suka dengan suara yang lemah lembut. Maka dicari imam itu, ini khusus imam subuh ini aja atau tiap subuh? Kadang-kadang hadir, alhamdulillah. Anak-anak kita dilatih di tahfiz Quran. Untuk apa? Kita ada pilihan. Ini mau kita pilih imam yang baik, kita pilih khatib yang baik, kita pilih masjid yang baik, atau kita biarkan saja agama ini mengalir. Harus ada usaha dan ikhtiar dari kita. Sehingga kalau sudah ikhtiar tidak juga terjadi, itu sudah di luar kuasa kita. Berarti ada skenario yang lebih indah, yaitu kuasa Allah. Tapi sebelum ikhtiar, belum apa-apa, kenapa masjid kita kosong? Udahlah, itulah kehendak Allah. Udah. Itu salah kita. Ini banyak kadang-kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Tapi nggak bisa kita salahkan imamnya. Kenapa nggak diganti imam yang lain? Kenapa itu dari dulu yang maju? Pak Ustadz, kalau nggak ada bapak itu, nggak ada sholat berjamaah di masjid ini. Dialah yang dari dulu, sejak bapak kita dia jadi imam sampai ke kita. Bukan berarti dia nggak mau digantikan, memang nggak ada yang siap menggantikan. Mau jadi pejabat banyak yang siap, belum mati pejabat aslinya disantet. Banyak yang siap menggantikan. Menjadi pengusaha-pengusaha, bisnismen banyak yang menggantikan. Deputi-deputi siap menduduki. Tapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya, tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ketika ulama dicabut, maka meninggal dunia ulama, habis. Sampai saya di Mesir silaturahim ke rumah Profesor Dr. Mahmud Said Mamduh. Kitabnya saya lihat 1 meter. Buku saya yang selama ini saya ceramah, itu dalam buku saya 37 masalah populer, 444 halaman. Saya udah merasa besar, saya tengok bukunya 1 meter. Terasa saya sebesar kutil. Ana minen Abdul Somad. Dari mana? Min Indonesia. Ta'arif Syekh Jundan katanya. Jundan, saya perasaan nggak pernah Jundan. Rupanya yang dia maksud adalah Habib Jindan, kakeknya Habib Novel bin Jindan. Musnid kata dia. Musnid artinya sanad dia banyak, ahli sanad, kitab-kitab sanad, sanad mazhab Syafi'i, sanad aqidah Asy'ari, sanad sampai kepada ulama Syafi'iyah. Kalau ente nanti ke Jakarta, cari perpustakaannya, banyak kitab-kitab dia, banyak manuskrip, buku-buku tulisan tangannya. Setelah beliau meninggal dunia, hilang setengah sanad yang tidak diturunkan. Karena mereka dulu memberikan sanad itu bukan asal sembarangan. Dia lihat bagaimana akhlaknya, baca kitabnya, tawaduknya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riya. Bukan sekedar mengumpulkan ijazah, ketemu nih ijazah. Laisal ilmu bikathratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan wa qala fulan haddatsani fulan akhbarani fulan, bukan. Tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan. Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang petenteng, sok jago, sok hebat, gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang. Lam yajid irfal jannah, tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang, lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga. Padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500.000 tahun perjalanan cahaya. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Auzubillah. Insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana hoax. Ini sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hak. Allah suruh
Udah habis waktu. Padahal saya masih ada 15 menit lagi. Rupanya itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi, terbit matahari. Saat terbit matahari itu bulat. Bulat kan? Matahari itu bulat gini. Oh, terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, 2 tanduk. Syaitan, 2 tanduk setan. Zulqarnain yang punya 2 tanduk. Qarnain, 2 tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaidaramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak. Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak, kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tasyabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan. Menyembah berhala. Berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu 2 tanduk setan ini 12 menit. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6.12 baru boleh sholat sunat isyraq. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Tuh mudahnya. Kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat isyraq? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustadz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia enggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Bisa jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu aja. Itu maka dilewatkan, digenapkan, jadi kadang makanya Ustadz kadang sebenarnya waktu 2 tanduk setan ini 12. Tapi supaya mudah ngingat atau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, maka kita genapkan jadi 15. Itu maka 6.16. Semua ada dalilnya. Lewat 6.16 baru sholat sunat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kata guru saya sholat duha Pak Ustadz. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau nggak cukup 3 syarat namanya duha. 3 syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, nggak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, sholat dia, namanya sholat sunat isyraq. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja, 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha. Karena nggak cukup 3 syarat. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Isyraq apa duha ya? Enggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir. Dia niat dulu Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi apa Imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang. Allahu Akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir sah. Yang enggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid, Allahu Akbar. Ini duha atau isyraq? Enggak sah. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih.
Adapun yang nggak bisa kita pilih, gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya sabar mengandung anak. Tiap hari, tiap malam doa, Rabbi habli minas shalihin, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang baik. Dijaga, cek ke dokter, USG, lahir anak lucu, cantik, mungil, tapi ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia kena penyakit sindrom autis. Itu kemauan kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kalau nggak ridho, banyak orang membuang anak sekarang, dimasukkannya ke kresek, campakannya, dibuangnya ke kali. Malu punya anak. Bahkan sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Kata dokter, wah ini cacat nih kalau lahir. Kita bunuh aja ya. Bunuh aja lah. Malu. Dibunuh. Tapi ada seorang ibu mengatakan, tidak, biarkan dia lahir dok. Dia buah hati belayan jiwaku. Tapi ini nanti hanya akan menyusahkan saja. Biar jaga. Dijaganya anak ini yang sudah divonis harus dibunuh. Dijaganya. Anak itu sekarang hafal Quran. Dokter yang vonis itu nggak bisa baca Quran. Dokter-dokter yang tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya, pulang mati. Ada masanya kita bisa memilih, Bu. Tapi ada masanya kita tidak bisa memilih. Makanya katakan, anakku, aku tak pernah meminta kau jadi anakku, sebagaimana kau tak pernah meminta aku menjadi ibumu. Ini takdir Allah. Ini kuasa Allah. Allah yang menyuruh malaikat membawa ruh itu untuk memilih rahim mana yang mau dia masuk. Kita nggak pernah request dulu, aku mau masuk ke rahim Ratu Elizabeth. Nggak pernah minta. Makanya kalau ada anak memahami itu, dia tidak akan malu mengakui orang tuanya. Aku malu punya ibu seperti kamu. Loh, emangnya kita dulu milih? Tidak. Ibu dulu milih punya anak? Tidak. Bapak dulu milih mau punya ibu seperti ini? Tidak. Biar manapun bentuk ibu kita itu, dia adalah ibu kita. Yang sudah meninggal ibunya, tidak ada cara lain kecuali mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'fu anha. Tapi yang masih hidup, sebelum pulang nanti dari sini, beli makanan yang paling dia suka, bawa ke rumahnya, suapkan, belikan makanan, minuman, pakaian yang paling dia suka, kerudung yang paling dia sayang, cincin kalau ada duit. Jangan belikan yang imitasi, sakit hatinya. Pasangkan, suapkan, pakaikan, cium tangannya, peluk tangannya, peluk badannya, cium keningnya. Luar biasa bagi yang punya ibu. Bagi yang sudah tak ada, apa boleh buat? Menangis, meneteskan air mata darah. Bahwa engkau punya ibu itu bukan pilihanmu, itu pilihan Allah. Tapi bahwa engkau berbakti atau melawan, menjadi anak yang baik atau durhaka, itu adalah pilihan. Jangan sampai salah pilih. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau sampai kau salah, maka azab yang akan kau terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Allah beri kita pilihan. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal soleh tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang yang kafir, ingkar, tak mau menerima hidayah, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sekarang kita sedang berada di simpang jalan, pilih mana? Alhamdulillah beberapa kali pilihan kita benar. Tadi malam sebelum tidur memilih yang benar. Bismika Allahumma ahya wa amu. Bangun malam pilihannya benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Benar apa salah ini? Benar. Bangun, bunyi jam. Tit, 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 tit. Jam 3. Bangun atau tidur? Bangun atau tidur? Kata setan, tidur. Tidur. Tapi malaikat mengajak dia, bangun. Qum, bangun. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangun. Dia lawan. Soal itu pilihan dia benar. Lalu kemudian antara sholat ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya. Ternyata dia pilih ke masjid. Lagi-lagi pilihan dia benar. Habis sholat ada pengumuman. Mari kita dengar tausiah yang akan disampaikan. Dengar ceramah. Kata setan, jangan, tonton YouTube aja.
Tapi dia berkata, enggak, aku mau mendengar. Ini pilihannya benar. Setan berbisik lagi, nanti kalau kau tonton, tiba-tiba kau terlambat masuk kantor, ini hari macet, habis hujan tahu. Tapi dia katakan, tidak, insya Allah, lagi-lagi pilihan kita benar. Habis itu sampai ke kantor, datang orang bawa duit 1 koper. Pak, ini tolong gulkan proyek saya. Kata setan, ambil. Kata malaikat, jangan, ini haram. Kata setan, ambil. Haram setan, keluarkan 2,5%. Bawa umroh ke Makkah. Kau pergi aja ke Makkah, nanti sampai di sana kau menangis di pintu Ka'bah, insya Allah ini bersih. Iya juga ya. Akhirnya pilihan kita salah, ditangkap KPK. Ketika ditanya sama hakim, kenapa kamu ambil duit 1 koper ini? Ini adalah kehendak Allah. Saat itu kita sedang salah atau benar? Salah 2 kali. Yang pertama salah saat memilih, yang kedua salah menyalahkan Allah padahal keputusan kita yang salah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan pada subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Kira-kira ceramah saya ini bisa dipahami? Kadang saya dengar ceramah orang nggak paham saya. Iya, pernah suatu hari waktu di hotel kami acara seminar, saya duduk sama kawan-kawan saya. Kawan saya nanya di sebelah, udah setengah jam dia ngomong. Kawan saya nanya, mat. Dia nggak manggil Ustaz, mat aja. Mat katanya, ya. Kau paham nggak apa yang dia bilang? Enggak. Saya bilang, dia dapat gelar profesor tuh karena kita nggak paham. Kalau kita paham, dia LCMA gitu. Saya khawatir karena gelar banyak ini akhirnya orang yang nggak paham. Makanya saya selalu tanya. Di kelas pun gitu juga kalau saya ngajar. Gimana mahasiswa, paham? Paham? Enggak Pak, saya ulang 2 kali. Gimana paham? Enggak Pak, saya ulang 3 kali. Udah 3 kali saya ulang, saya tanya, kau yang keluar apa aku keluar? Udah 3 kali ulang tak juga paham. Karena kalau teruskan ada 2 kemungkinan. Kalau tak dia stres, saya stres. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diberikan kepahaman bukan sekedar ilmu. Karena Nabi mendoakan Sayyidina Abdullah bin Abbas itu Allahumma faqihhu, bukan sekedar alimhu, enggak, tapi Allahumma faqihhu, pahamkan dia agama. Apa makna pahamkan? Mengerti substansi makna agama, jangan hanya beragama sekedar simbol. Inti agama ini apa? Salam, kedamaian. Sehingga dengan berislam ini kita menjadi damai. Tapi katanya Islam itu at-tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas shalah wa tutiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahajjal baita. Ini stata'ta ilaihi sabila. Bersyahadat, salat, zakat, puasa, haji. Betul. Tapi lihat jawaban Nabi di tempat yang lain. Makanya hadis itu jangan diambil satu dibuang satu. Lihat hadis yang lain. Man wal muslim? Siapa muslim itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Selamat orang lain dari lisannya dan tangannya. Apa tujuan bersyahadat? Supaya kita mengakui Allah dan Rasulullah. Apa tujuan kita sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apa tujuan kita puasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Apa tujuan kita haji? Tujuan haji adalah fala rafasa wala fusuqa wala jidal. La rafasa, no seksual, jangan nakal secara seksual. Wala fusuqa, jangan nakal non seksual. Wala jidal, jangan nakal lidah kasar, caci maki, sumpah serapah. Ustaz Somad cuma pandai ngomong aja. Dia kalau ceramah kasar, saya bukan kasar, suara aja keras, hati lembut. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Tapi Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang duduk di atas ini belum tentu lebih mulia daripada yang berdiri di ujung sana. Boleh jadi yang berdiri di ujung sana lebih dulu masuk surga daripada yang duduk di sini. Yang diaminkan. Kadang jamaah ini pas saya ngomong gitu, boleh jadi yang duduk di sana lebih dulu masuk surga daripada yang sini. Amin gitu. Intinya jangan merasa kita ini lebih baik. Kita ini orang yang paling banyak dosa.
Abdul Somad, kau duduk di kursi, ngomong didengar orang, bukan karena kau hebat, tapi karena Allah masih sayang, segala aib cacatmu ditutupi Allah. Kata Agin. Kalau Allah mau, dia bukakan semua rahasia gitu. Yauma tublas sarair. Pada saat itu dibukakan Allah segala rahasia. Jangankan aib, jangankan cacat, jangankan dosa, dibukakan Allah. Tubuh, daging, kulit kita yang boleh terbuka. Laki-laki itu kan yang ditutup cuma dari pusat ke lutut. Kalau dadanya dibuka, dosa nggak? Enggak. Tapi kalau dibukakan Allah, makanya ditutup sampai 3 lapis penutupnya. Singlet 1, baju 1, pakai sorban. Supaya dipakai. Kenapa dipakai sorban? Supaya orang yakin ini ustaz. Betapa kita ini hanya ditutup oleh aksesoris. Makanya kita beragama faqih, paham, mengerti substansi makna agama. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, sholat berjamaah ke masjid, hubungan baik dijaga dengan manusia, saling mendoakan, ada silap salah minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan segala silap salah saya selama menyampaikan tausiah ini? Dah selesai, habis 60 menit. Sehebat apapun iman Abu Bakar Siddiq, sudah 13 tahun masuk Islam, dididik, digembleng dengan tauhid, bersedekahnya emasnya sebesar batu yang digulung dalam kain. Tapi ketika musyrik jahiliyah datang menyerang, naik ke atas Jabal Zur, Abu Bakar itu ada rasa takut cemasnya atau tidak? Ada. Apa kata Nabi menguatkan Abu Bakar? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Abu Bakar, jangan kau sangka kita di gua ini cuma berdua di sini. Fallahu salisuhuma, Allah yang ketiga. Andai kau katakan kita berdua di sini, Allah ketiga. Andai kita di sini berempat, Allah kelima. Andai di sini kita berenam, Allah ketujuh. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ada Allah. Makanya kalau sedang susah hati katakan ada Allah. Itulah maka kita bertasbih la ilaha illallah. Stres, depresi, ambil tasbih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dari belakang akan mengejar, menangkap, membunuh, mempancung kepala. Di depan Laut Merah. Lanjutkan ke depan, mati Laut Merah. Mundur ke belakang, Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Innalah mudrakun, innalah mudrakun. Kita akan tertangkap Musa, kita akan mati Musa. Apa kata Musa? Kalla, kalla, inna ma'iya rabbi, bersamaku ada Allah. Stres, depresi, mau terkencing, maaf, mau mencret rasanya. Kenapa? Debit kolektor sudah ada di luar, digas-gasnya. Apa yang bisa dilakukan? Apakah kita masuk ke kamar mandi minum racun tikus? Enggak. Minum sampo? Enggak, mati, bebui-bui aja mulut. Yakinkan dirimu bahwa kau salah mengaku, aku akan bayar. Aku akan bayar Pak, tapi sekarang aku belum mampu, aku akan bayar. Sampai masanya aku bayar. Dia bentak, bentak lagi. Kapan kau bayar? Nanti ku bayar. Teriakan, bentakan yang berisi kekuatan, pertolongan dari Allah. Dia pula yang pucat dengan cek. Iyalah, saya pulang dulu. Dicabutnya pedangnya. Nabi waktu itu sedang sendirian di bawah pohon kurma. Sahabat-sahabat sedang jauh. Ya Muhammad, kemarin sahabatmu banyak, sekarang kalau aku pancung kepalamu, siapa yang menolongmu? Kata Du'asul. Apa kata Nabi? Satu kalimat, Allah. Jatuh pedangnya. Dari mana kekuatan itu? Datang dari Allah. Mana ada kekuatan kita? Saya ketika ceramah, pulang dari ceramah awal-awal viral, awal-awal jamaah ramai, saya bawa ibu saya, almarhum mak saya. Pas pulang ke rumah dia nanya, kau miara jin ya? Kenapa sih bilang? Kok banyak sekali orang dengar ucapanmu? Berarti kau pakai pelet? Pakai jin? Saya bilang tidak. Saya tak tahu, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tak ada daya, kita tak ada upaya. Banyak juga orang ngomong memukau disenangi, PD-nya luar biasa, rupanya pakai sabu-sabu. Orang pakai sabu tuh PD-nya luar biasa. Hai guys, PD semua, rupanya error sudah otaknya.
Makanya yang kita tanamkan ke anak-anak kita adalah keyakinan, nak, bahwa kau senantiasa bersama dengan Allah. Mama tidur kamar sebelah ya, kamu tidur sini. Mama takut ada hantu. Ada Allah, nah. Allah. Maka tulisan dibuat itu Allah, la ilaha illallah. Ini tenang ya nak, ada Spiderman. Gimana menanamkan Spiderman kepada anak? Akhirnya dia bukan gini. Kalau ditanamkan ada Allah, dia akan Allah bertanam ke sana. Nah, gitu. Ustadz pun gitu kayaknya juga dari jauh. Pengalaman saya banyak anak-anak Ustadz gitu. Oleh sebab itu maka yang kita tanamkan ini adalah Allah. Saat kau senang nak, saat kau kaya nak, ada Allah. Maka jangan sombong, bersyukur pada Allah. Saat kau susah, jangan stres nak, jangan depresi. Kenapa? Karena ada tempat kau mengadu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang dapat saya sampaikan pada subuh yang penuh barakah ini. Kita tidak pernah berpisah. Kita tidak pernah berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Bapak Ibu selalu mendoakan saya, betul? Yang bilang betul yang mendoakan aja, enggak jangan. Kami selalu mendoakan Ustadz, tapi nama Ustadz enggak kami sebut. Kapan Bapak mendoakan saya? Ketika Bapak berkata, wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dan saya juga mendoakan Bapak. Ketika saya mendoakan Nabi, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, wassalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Dan Bapak masuk dalam doa itu. Kenapa? Karena Bapak adalah orang-orang yang soleh. Pas saya ngomong gitu, ibu-ibu nangis. Berarti kami nggak masuk. Karena di situ wa ala ibadillahis shalihin. Besoknya karena ustadznya merasa tertekan, kalau gitu kita tambah wa ala ibadillahis shalihin wa sholihat. Kalau sudah disebutkan laki-laki, maka automatically perempuan masuk. Begitu kaedahnya. Makanya kalau tidak paham bahasa Arab, banyak perempuan nggak puasa. Kamu kenapa nggak puasa? Lu ayatnya untuk laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kum laki-laki, perempuan nggak puasa. Kaedahnya kalau disebutkan laki-laki, perempuan masuk. Tapi kalau disebutkan perempuan, laki-laki enggak. Begitu. Pelajari bahasa Arab. Ini bahasa Inggris mantap. Bahasa Arab nggak belajar. Tidak ada masa terlambat untuk belajar. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sampai liang lahat. Itu bukan teori. Menuntut ilmu sampai liang lahat itu mana prakteknya? Buktinya orang sudah liang lahat pun tetap dibacakan talqin. Hai jenazah, kalau datang nanti malaikat bertanya kepadamu, man rabbuka, katakan Allah, man nabiyuka, katakan Muhammad SAW, maka kita buka, katakan Al-Quran. Untuk apa orang mati diajari? Sebenarnya itu adalah mengamalkan minal mahdi ilal lahdi. Hadisnya riwayat Imam Abu Umamah Al-Bahili. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, isnaduhu jayyid. Hadis tentang talqin orang mati, jangan ingkari orang mentalkinkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis, yang membolehkan ahli hadis, yang melarang ahli hadas. Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan lindungan Allah. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Quran dan sunnah yang benar. La tada' lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari sini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi aib cacat kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, tolong kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah, keluarga kami yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat dunia, hajat akhirat, maka tunaikan, tolong kami untuk menunaikannya ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian.
Mohon maaf segala silap kesalahan. Tetap saling mendoakan, jaga ketertiban, sampah-sampah bawa, buang tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.